Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, bertemu lagi dengan saya Ansar Akil dalam video pengembangan diri. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara mengukur tingkat pencapaian atau tingkat kinerja kita dalam hidup ini. Kita tentu bisa melihat bahwa pencapaian setiap orang di dalam pekerjaannya, di dalam kehidupannya, di dalam rumah tangganya, dalam kehidupan sosial, atau dalam amal-amalnya. Kita lihat setiap orang punya kemampuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita bisa mengetahui di mana kedudukan kita jika kita dapat memahami standar-standar atau ukuran-ukuran di dalam menilai pencapaian atau kinerja kita. Saudara sekalian, ada 4 ukuran kita bisa pakai di dalam pekerjaan kita atau di dalam kehidupan umum yang kita jalani atau di dalam menilai amal-amal kita. Ya, tentu ini penting sekali supaya kita bisa mengevaluasi sampai di mana pencapaian-pencapaian atau kinerja kita dalam hidup ini. Saudara sekalian, tingkatan yang pertama atau tingkatan yang paling rendah adalah tingkatan di bawah standar yang biasa kita sebut sebagai prestasi yang buruk, prestasi poor, ya. Ini adalah satu pencapaian yang sangat tidak kita harapkan dalam hidup ini. Suatu pencapaian di bawah standar, di bawah yang seharusnya kita capai. Di mana orang-orang yang berada di tingkatan ini akan mengalami satu kehidupan yang jauh dari kelayakan yang memang seharusnya dicapai dalam hidup ini. Yang menyerahkan kehidupannya pada situasi dan kondisi tanpa satu kemampuan untuk mengelola hidupnya menjadi sesuatu yang lebih baik. Ini adalah orang yang hanya menjalani hidupnya kemana angin bertiup, kesanalah mereka mengarahkan hidupnya, yang tidak menunjukkan adanya satu upaya untuk memperbaiki diri dengan lebih baik. Hanya membiarkan waktunya berjalan dengan percuma. Ini adalah orang-orang yang berada di tingkatan di bawah standar. Kira-kira begitulah gambaran orang-orang yang berada di lapisan paling bawah dari standar kinerja yang seharusnya kita capai dalam hidup ini. Saudara sekalian, kemudian tingkatan kedua yang lebih baik yaitu tingkatan rata-rata, average. Nah, kita bisa melihat di dalam kehidupan ini ada satu sindrom di mana orang cenderung untuk selalu ingin berada di dalam kehidupan rata-rata sebagaimana orang-orang pada umumnya. Ya, dan sering mengatakan orang itu juga seperti itu. Kenapa saya tidak seperti itu? Karena banyak orang lain juga melakukan itu, sehingga saya juga harus melakukan itu. Ini adalah cara berpikir rata-rata. Kita lihat di dalam pekerjaan juga banyak begitu. Orang-orang yang masih punya potensi hanya membiarkan waktunya berlalu dengan mengerjakan pekerjaan apa adanya. Yang penting pekerjaannya bisa dilaksanakan. Begitu pula dalam kehidupan kita. Banyak orang yang membiarkan waktunya berlalu hanya dengan upaya yang seadanya, beramal yang seadanya, berusaha yang seadanya, sehingga kehidupannya menunjukkan kehidupan sindrom rata-rata itu tadi. Pencapaian rata-rata, kinerja rata-rata, prestasi rata-rata. Ini bukan pencapaian yang sangat buruk, tapi sangat disayangkan orang-orang yang punya kemampuan, orang-orang yang punya potensi tapi membiarkan potensinya tidak berkembang, membiarkan waktunya tidak bermanfaat. Tentu ini sangat disayangkan. Orang-orang yang menganut sindrom prestasi kinerja rata-rata. Ya. Begitu pula di kampus banyak mahasiswa yang membiarkan waktunya berjalan dengan percuma, ya, tanpa upaya maksimal untuk memperbaiki hasil-hasil studinya. Kalau mereka mendapatkan nilai C sudah cukup. Kalau mereka mendapatkan nilai B sudah hebat sekali. Padahal
mereka bisa mendapatkan lebih dari itu. Nah, saudara sekalian, tentu kita tidak boleh menganut sindrom rata-rata ini, karena kita masih punya kemampuan lebih baik dari itu, karena kita masih punya waktu yang lebih banyak. Begitu pula dengan amal-amal kita. Kita jangan hanya melaksanakan amal-amal yang rata-rata orang lakukan, ya, tanpa adanya satu keinginan untuk melakukan amal-amal yang lebih istimewa, amal-amal yang lebih khusus, ya. Karena semakin istimewa, semakin khusus amal-amal kita, maka kedudukan kita juga akan semakin tinggi. Kedudukan kita baik di dalam pandangan manusia maupun dalam penilaian amal-amal yang telah ditetapkan oleh Allah. Ini tentu yang harus kita capai, di mana kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita, meningkatkan pencapaian prestasi dalam pekerjaan kita, maupun pencapaian amal-amal dalam kehidupan kita. Kemudian kita meningkat kepada tingkatan ketiga yang disebut dengan tingkatan good. Good atau tingkatan baik di atas rata-rata. Ini adalah satu tingkatan yang lebih baik dibanding tingkatan rata-rata, karena orang ini sudah mampu menunjukkan satu prestasi yang melebihi orang-orang pada umumnya. Misalnya di kantor dia bisa menunjukkan satu pencapaian yang lebih baik, atau di dalam keluarganya dia bisa menunjukkan satu pencapaian di atas rata-rata. Mungkin mereka sudah punya pekerjaan yang lebih baik, punya keluarga, punya tempat tinggal, memiliki status sosial, memiliki amal-amal yang lebih baik. Ini yang lebih penting. Bagaimana kita memiliki amalan-amalan khusus, amalan-amalan istimewa, sehingga kita juga mencapai satu kedudukan yang istimewa. Karena kita tidak dapat mencapai kedudukan yang istimewa jika kita tidak melakukan amal-amal istimewa, tidak melakukan amal-amal khusus. Ya, saudara sekalian, tentu ini adalah satu kondisi yang perlu kita jaga, tapi masih perlu kita tingkatkan. Kalau di kampus mahasiswa yang mendapat nilai B, mungkin mereka sudah puas, tapi sebenarnya mereka bisa mendapatkan nilai yang lebih baik dari itu. Ya, begitu pula di kantor. Kalau kita sudah berprestasi di atas rata-rata, tentu kita masih bisa berprestasi lebih baik lagi dari prestasi yang sudah kita capai. Nah, saudara sekalian, itu yang ketiga. Kemudian terakhir, yang keempat adalah tingkatan excellent, tingkatan terbaik. Nah, ini tentu menjadi tujuan kita semua. Bagaimana dalam hidup ini kita bisa mencapai prestasi puncak, bisa menghabiskan waktu kita dengan amal-amal yang istimewa. Kita bisa menghabiskan waktu kerja kita di kantor dengan pekerjaan-pekerjaan yang istimewa. Bagi mahasiswa bisa menghabiskan waktunya di kampus dengan belajar, meningkatkan ilmu keterampilan yang istimewa. Oleh karena itu, kita bisa mencapai level puncak jika kita terus berkeinginan untuk mencapai prestasi tertinggi dalam hidup ini. Begitu pula di kantor, begitu pula di rumah tangga kita, begitu pula dalam proses pendidikan kita bagi seorang mahasiswa, atau dalam kehidupan kita pada umumnya. Ketika kita beribadah, ketika kita beramal, maka kita betul-betul memfokuskan, menghabiskan dengan optimal, dengan maksimal seluruh waktu kita, seluruh tenaga kita untuk beramal sebaik-baiknya dengan amal-amal yang istimewa secara konsisten terus-menerus, sehingga kita akan berada dalam pencapaian yang istimewa sepanjang waktu selama hidup kita. Saudara sekalian, inilah yang menjadi
upaya kita menjadi kebiasaan-kebiasaan kita dan karakter kita, yaitu pencapaian puncak, pencapaian excellent, pencapaian istimewa. Jika kita telah berada di sini, maka hidup kita akan bermakna, hidup kita mencapai apa yang seharusnya kita dapatkan dalam hidup ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.